Satu demi satu, pembencinya dipenjara dan meninggal dunia. Apakah Ahok nabi? Di Alkitab ada seorang Yahudi yang bekerja di Istana Babel. Orang itu bernama Daniel. Meskipun dia sibuk bekerja, tetapi sehari 3 kali dia pulang ke rumah dan dia berdoa berkiblat ke Yerusalem. Dia berdoa kepada Tuhannya. Karena Daniel orang yang jujur, dia disayang oleh Raja Darius. Tetapi para pejabat istana, para menteri, paling benci kepada Daniel. Berbagai cara mereka lakukan untuk mencari celah agar Daniel bisa dituntut dan dipenjarakan. Tetapi celah itu tidak mereka dapatkan sedikit pun. Lalu para pejabat ini sekongkol untuk membuat undang-undang sengaja untuk menjebak iman Daniel agar dia tidak boleh lagi beribadah kepada Tuhan. Tujuan utama sebenarnya adalah supaya Daniel tersingkir dari istana. Tetapi tidak ada cara untuk menyingkirkannya selain dibuatkan undang-undang agar Daniel dilarang beribadah kepada Tuhannya. Larangan itu sebenarnya berlaku untuk seluruh negeri, tapi tujuan utamanya adalah Daniel. Raja Darius pun menandatangani undang-undang tersebut tanpa sadar bahwa undang-undang itu adalah untuk menjebak Daniel. Kisah ini terdapat di dalam Alkitab Daniel 6 ayat 7-10. Tetapi undang-undang itu tak digubris Daniel. Ayat 10 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Bagi Daniel, tidak boleh ada undang-undang yang melarangnya untuk beribadah kepada Tuhan. Undang-undang harus tunduk kepada Tuhan, bukan Tuhan tunduk pada undang-undang. Daniel ditangkap karena dianggap melanggar undang-undang, dan sebagai hukumannya dia dibuang ke gua singa. Raja Darius tersadar bahwa undang-undang sengaja dibuat untuk menjebak iman Daniel, tetapi undang-undang tak dapat dibatalkan. Mujizat pun terjadi. Daniel tidak diterkam singa. Sebaliknya, orang-orang yang membenci Daniel itulah yang dilempar raja ke gua singa. Dalam Alkitab, Daniel adalah seorang nabi. Ada nabi lain lagi yang mempunyai pengalaman yang sama, yaitu Nabi Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia, serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Nabi Musa juga pernah mengalami hal yang sama. Ada sekelompok pemberontak kepada Nabi Musa, yaitu Bani Korah, Datan, dan Abiram. Mereka menghasut rakyat, dan Musa dan Harun nyaris mereka lempari dengan batu. Tiba-tiba Tuhan membelah tanah dan mengubur mereka hidup-hidup di depan Nabi Musa, dan yang lainnya dimakan oleh api berjumlah 250 orang. Itu beberapa kisah di Alkitab di mana para nabi tidak dapat dilawan, karena Allah yang berperang ganti mereka. Para haters Ahok satu demi satu dipenjara dan beberapa meninggal dunia. Dan orang mulai mengaitkan kalimat Ahok yang menjadi kenyataan. Kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan. Nabi Daniel, Nabi Elisa, Nabi Musa pernah disolimi, dan yang mensolimi mereka tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Satu demi satu pembenci Ahok dipenjara dan meninggal dunia. Apakah Ahok nabi?